Terima kasih Mas Bertus. Selamat malam Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Kita melanjutkan perikop sebetulnya yang ada di Yohanes ya. Dan masih dalam peristiwa perayaan Pondok Daun yang diawali dengan klaim bahwa akulah terang dunia. Ya, itu kita sudah bahas di 2 minggu yang lalu. Nah, pada saat ini kita akan membahas secara lebih khusus gitu ya, sangat spesifik yaitu keturunan Abraham yang tidak berasal dari Allah. Jadi di perikop ini mungkin 10 atau 11 ayat ya. Ini cukup cukup pendek dan cukup straightforward mengenai tafsirannya dan juga yang bisa kita pelajari sebetulnya. Sehingga tafsir-tafsir hanya membantu kita untuk memahami itu. Tapi sebenarnya tidak susah ya. Ada kata kunci yang cukup penting yaitu keturunan Abraham gitu ya, yang merupakan puncak kebanggaan bagi seorang Yahudi. Kita tahu bahwa di dalam teologi Yudaisme mungkin di abad pertama, jadi keturunan Abraham itu bukan hanya soal garis darah saya punya keturunan Abraham, tapi garansi ilahi keselamatan Allah. Ada suatu keyakinan bahkan ketika seseorang itu merupakan keturunan Abraham, pasti hidupnya itu akan berlimpah dan tidak sengsara atau bahkan punya suatu simpanan tabungan rohani yang cukup melimpah gitu ya bagi keturunan Abraham. Nah, dalam satu tafsir Yudaisme mungkin secara informal gitu ya, ada 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 kata gitu ya mengatakan bahwa seorang itu tidak bisa kembali ke Taman Eden jika bukan keturunan Abraham. Nah, hal demikianlah yang sebetulnya menciptakan ada suatu jurang gitu ya, suatu jurang pembeda. Asumsi keselamatan itu selama seorang adalah anak jasmani Abraham, apakah dia punya hak istimewa di depan Allah, terlepas daripada eh, kehendak batinnya, terlepas daripada perilaku selama dia di dunia. Nah, tapi pada malam hari ini kita akan belajar bahwa Yesus itu membongkar asumsi-asumsi yang demikian. Terutama John Chrysostom gitu ya. John Chrysostom menekankan bahwa orang Yahudi yang dihadapi oleh Yesus pada dasarnya sedang mengalami gitu ya, mengalami ketidaktahuan akan sabda itu sendiri dan juga kesombongan spiritual. Mereka membanggakan Abraham tetapi tidak memiliki iman Abraham. Nah, inilah suatu problem atau jaminan palsu gitu, atau false assurance bahwa mereka menggantungkan identitas ilahi itu pada silsilah fisik, bukan pada kelahiran baru. Di saat yang bersamaan, akhirnya Yesus itu memberikan kata-kata juga, ini sebagai pengantar dulu ya, memberikan kata-kata juga kepada mereka, memberikan pemahaman juga pada kita bahwa mereka boleh jadi mengklaim anak Abraham. Tapi ketika mereka berusaha membunuh Yesus dan menolak firman-Nya, hal itu bukanlah cerminan dari tindakan Abraham. Hal itu bukanlah cerminan dari perilaku yang dikehendaki oleh Bapa. Abraham ketika kita baca di kitab Kejadian, dia sangat patuh, sangat taat dengan bapaknya. Bahkan dia mau membunuh Ishak juga untuk menaati sebagai bentuk cintanya kepada Bapa. Jadi John Chrysostom jelas gitu ya bahwa orang Yahudi ini mengalami ketidaktahuan akan sabda, akan kitab suci, dan juga mengalami kesombongan spiritual. Kita langsung masuk ke ayat per ayat ya. Yohanes 8 ayat 37. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku karena firmanku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Nah, Santo Agustinus dari Hippo ini membuka eh, tafsirannya dengan dua hal gitu ya, yaitu kota Allah dan kota dunia. Dan penafsirannya pun sangat 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 tajam gitu ya, dengan membedakan antara kelahiran secara daging dan juga kelahiran secara roh sebetulnya. Yesus berkata bahwa aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham. Jadi jelas bahwa Yesus sedang mengakui bahwa mereka itu secara faktual, secara jelas, secara tegas bahwa mereka semua adalah keturunan Abraham. Dia juga, Santo Agustinus dia juga menulis bahwa dia mengenali asal-usul daging gitu ya, bukan hati yang percaya. Kamu adalah anak-anak Abraham, tetapi menurut daging. Sekali lagi itu menurut daging. Nah, menurut Santo Agustinus dari Hippo, hal ini bukanlah suatu jaminan. Justru ini menjadi batu sandungan ketika identitas Abraham itu menjadi kesombongan bagi orang Yahudi yang lain, bagi Yesus terutama. Jadi ada hal yang ditawarkan dari Santo Agustinus dari Hippo yaitu konsep imitasio atau mengenali. Nah, imitasio itu kalau kita itu disebut anak Abraham atau anak Bapa karena kita meniru perbuatan yang dilakukan oleh Abraham. Jadi imitasio atau peniruan konsep yang dibawakan oleh Santo Agustinus dari Hippo adalah penentu identitas spiritual kita. Kita meniru siapa gitu ya. Dan Santo Agustinus dari Hippo bisa mengatakan, kita juga bisa mengatakan bahwa orang-orang Yahudi itu bukan anak Abraham secara rohani karena mereka berusaha membunuh Yesus. Jadi itu adalah suatu tindakan yang tidak pernah kita lihat pada Abraham. Maka poin pertama yang bisa kita pelajari adalah status anak pertama-tama tidak ditentukan oleh warisan darah, tetapi peniruan, yaitu
dengan kehendak dan perbuatan yang sama dengan yang kita tiru, yaitu Bapa kita. Nah, siapakah Bapa yang sedang kita ikuti atau orang Yahudi ikuti? Itu nanti di 8338 ya, satu atau dua slide. Kemudian eh, frase berikutnya yaitu firman yang tidak memiliki tempat. Ini sudah jelas bahwa firman yang tidak memiliki tempat karena mengalami ketidakmampuan gitu ya hati untuk menerima kebenaran. Atau Agustus dari Hippo menyatakan bahwa kondisi asli jiwa mereka yang sedang menyempit karena dosa. Kemudian dilanjutkan dengan hati orang Yahudi tidak tertangkap oleh kail sabda karena hati telah dikeraskan. Karena memberikan suatu metafora di sini bahwa firman itu bagi orang yang percaya itu seperti kail dibutuhkan ketika ia diambil. Dan firman itu dapat ditangkap untuk keselamatan, bukan untuk kehancuran mereka. Tapi orang Yahudi tidak mampu gitu ya, tidak mampu untuk menangkap dari iman itu. Nah, kemudian tafsiran yang terakhir dari Santo Agustinus memberikan pemahaman juga dan merujuk pada Roma 11, di mana cabang-cabang zaitun liar itu dicangkok. Nah, zaitun liar itu ada bangsa-bangsa lain. Sementara cabang-cabang yang alami, yaitu orang Yahudi yang tidak percaya, dipatahkan. Jadi, sebetulnya di sinilah kita sudah menangkap dengan jelas mengenai problem secara mendasar bagi orang-orang Yahudi, yaitu adanya suatu jaminan palsu yang mereka pegang atas dasar identitas sebagai anak Abraham. Next, kita masuk ke tafsiran berikut. John Chrysostom bahkan mengatakan bahwa Yesus menggunakan kata berusaha untuk mengindikasikan niat jahat yang berkelanjutan. Mereka berusaha untuk membunuh Yesus. Bahwa niat jahat untuk membunuh Yesus ada dalam diri orang Yahudi dan itu berkelanjutan. Nah, inilah yang pendidikan gitu ya, atau yang dikatakan oleh Yesus untuk membongkar kepalsuan klaim bahwa mereka adalah keturunan Abraham. Baginya ketika mereka ngomong bahwa aku adalah keturunan Abraham, tapi diikuti dengan kamu juga berusaha untuk membunuh aku. Nah, itulah suatu kontradiksi yang dipertontonkan oleh Yesus kepada orang ya. Kemudian satu Cyril of Alexandria, dia memberikan perspektif yang menurut saya cukup cukup sistematis gitu ya, bahwa kekerabatan sejati menurut Santo Cyril of Alexandria terbentuk melalui persamaan tata krama, sameness of manners ya, dan kebajikan. Theophilus of Antiochia, Yesus melihat kebenaran bersama Bapa, sementara orang Yahudi melakukan yang terlihat dengan Bapa. Nah, Bapamu ini, nah ini di Yohanes 8 ayat 38. Apa yang kulihat pada Bapa itulah yang kukatakan, dan demikian juga kamu perbuat tentang apa yang kamu dengar dari Bapa. Dan kita akan melihat bahwa Bapamu dengan B yang kecil gitu ya. Artinya memang diberikan kebebasan gitu ya bagi yang mendengar dan juga bagi yang membaca untuk menafsirkan siapakah Bapamu itu, apakah dalam artinya Allah ataukah iblis ya gitu ya. Santo Cyril of Alexandria memberikan tafsirannya bahwa ketika orang Yahudi meragukan gitu ya asal usul dari Yesus, Yesus menegaskan kembali kesatuannya dengan Bapa. Dan ini adalah suatu jawaban gitu ya, atas tuduhan bahwa dia mengajarkan suatu kesesatan. Gitu. Dan yang kedua, ada dua alternatif tafsiran, yaitu tafsiran alternatif gitu ya, yang menegaskan bahwa Bapa di sini adalah Allah gitu ya. Dan yang kedua adalah tafsiran secara literal, bahwa itu merujuk pada pewartaan para nabi tentang kedatangan Mesias. Jika Allah adalah Bapa mereka, maka mereka seharusnya mendengar suaranya yang bernubuat tentang Kristus dan menerimanya. Nah, seandainya kegagalan mereka menerima Yesus, tentu adalah bukti bahwa mereka tidak benar-benar mendengar ataupun melatih Bapa yang mereka percaya. Maka tafsiran semacam ini sebetulnya membawa kita pada relevansi kontemporer, yaitu pertama yang utama Santo Cyril of Alexandria ya, mengajarkan kepada kita untuk melakukan penyelarasan frekuensi antara kita dengan kehendak Bapa. Problemnya kita sudah bisa pegang ya. Problem dari orang Yahudi saat ini kita sudah bisa pegang, yaitu dosa terbesar yang mereka sedang lakukan adalah keamanan palsu berbasis identitas. Dan paling tidak dari tafsiran bahwa gereja, kita juga sudah belajar bahwa para bapak gereja dengan yakin gitu ya membedakan antara jasmani dan juga rohani. Status anak yang ditentukan oleh imitasi Santo Agustinus ataupun sameness of manners, kesamaan sikap yang diajukan oleh Santo Cyril of Alexandria. Yang berikutnya langsung 3 ayat ya. Jawab mereka kepadanya bahwa kami ialah Abraham. Jikalau sekiranya kamu anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Tapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku. Atau kamu mengerjakan pekerjaan bapamu sendiri. Dan mereka pun menjawab, kami tidak dilahirkan dari zina. Bapa kami satu, yaitu Allah. Kita coba bahas ya, pelan-pelan. Yang pertama dari Santo Yohanes Chrysostomus.
Santo Yohanes Chrysostomus menangkap dengan tajam gitu ya, respon bahwa Bapa kami ialah Abraham. Itu adalah bukti dari problematika orang Yahudi. Ini udah jelas. Dan hal inilah yang sebenarnya menghalangi kedatangan mereka kepada Allah. Mereka menganggap bahwa hubungan dengan Abraham itu cukup bagi mereka untuk keselamatan. Nah, tetapi yang dilakukan oleh Yesus justru menggunakan nama Abraham itu untuk menghakimi mereka. Ia menunjukkan bahwa kemuliaan Abraham itu justru terletak pada pekerjaannya, pada ketaatannya kepada Allah. Maka Yesus selalu berusaha gitu, mengalihkan fokus antara kamu darah Abraham dengan kesesuaian dengan perbuatannya Abraham. Dari klaim ke bukti perbuatannya. Nah, ada tafsir yang cukup menarik dari Cyril of Alexandria. Ketika orang Yahudi itu berpendapat atau menjawab, kami tidak dilahirkan dari zina. Nah, dia melihat kesombongan orang Yahudi plus kebodohan orang Yahudi gitu ya. Karena kami tidak dilahirkan dari zina ini, menurut Santo Alexandria, menuduh itu merupakan tuduhan kepada kelahiran Yesus Kristus sendiri. Mereka gitu ya, berpendapat bahwa Bunda Maria keperawanan telah dirusak dan Yesus hanyalah anak haram gitu ya. Kemudian dikaitkan dengan Yusuf. Maka ketika Yesus berbicara tentang Bapakku di ayat-ayat yang sebelumnya, orang-orang Yahudi ini berpikir gitu ya, dalam kesesatan mereka, dia tidak berpikir tentang Allah, tapi mengira bahwa Yesus itu sedang berbicara ayah yang duniawi. Jadi mereka mencurigai gitu ya. Mereka menguji Yesus itu ya, bahwa dia sedang mencoba mengurangi kemuliaan Bapak Abraham dengan leluhurnya Yesus yang tidak jelas. Nah, itulah suatu kebodohan orang Yahudi yang berusaha dikemukakan oleh Santo Cyril of Alexandria. Maka ketika orang Yahudi itu berpendapat bahwa Bapa kami ialah Abraham, itu teriakan ataupun kata-kata yang sia-sia. Nah, kemudian Santo Cyril of Alexandria memberikan perbandingan bahwa sesungguhnya untuk menjadi anak Abraham haruslah dapat meniru tingkah laku. Nah, ada tiga hal yang dilakukan oleh Abraham tapi tidak dilakukan oleh keturunan yang mengaku anak Abraham gitu ya. Yang pertama adalah Abraham meninggalkan negerinya tanpa ragu-ragu. Ini adalah suatu bentuk ketaatan, sedangkan mereka tidak. Kemudian yang kedua adalah Abraham percaya akan adanya janji keturunan dari Tuhan meskipun dia menghadapi kemustahilan biologis gitu ya, kemandulan gitu. Kemudian yang ketiga adalah dia rela untuk mempersembahkan Ishak, menjadikan cinta pribadinya kepada anaknya sebagai yang kedua daripada Tuhan itu sendiri. Dan ketiga hal ini tentu bertolak belakang dengan orang-orang Yahudi. Kemudian yang terakhir, sebetulnya saya singkat aja. Yohanes 8 ayat 42 dan juga Yohanes 8 ayat. Ketika Yesus berkata kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan dialah yang mengutus. Tapi iblislah yang menjadi bapamu. Dan iblislah yang menjadi pembunuh manusia sejak semula. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Nah, disinilah kunci simboliknya gitu ya. Simbolik atau metafor yang dikemukakan oleh Yesus. Bahwa manusia akhirnya menjadi anak iblis itu bukan karena diciptakan, tapi karena meniru kejahatannya. Sebagaimana anak-anak Allah yang mestinya meniru kasih dari Allah itu sendiri, demikian juga anak-anak iblis gitu ya. Karena mereka melakukan keinginan bapamu, yaitu iblis. Jadi keinginan itu dalam konteks langsung adalah pembunuhan ya bagi orang Yahudi. Dan Santo Agustinus menafsirkan bahwa pembunuh secara mula-mula, secara luas, yaitu iblis, tapi bukan dengan senjata fisik, pedang gitu ya, tapi dengan menabur perkataan yang jahat, membunuh. Maka ia membunuh Adam dan Hawa secara rohani melalui dusta. Bahwa pertama-tama manusia itu jatuh dalam dosa adalah termakan oleh dusta gitu ya, termakan oleh penipuan dari iblis, tertipu. Akhirnya Adam dan Hawa mati secara rohani. Dia bisa mengalami kematian secara fisik sebab dia diusir dari Taman Eden. Maka ini bisa menjadi relevansi kontemporer bagi kita bahwa setiap dari kita, setiap manusia yang menabur saran kejahatan kepada saudara kita, ya, pada kanan kiri kita, membujuk masuk ke dalam dosa, maka sesungguhnya itu adalah pembunuh yang sama seperti iblis. Nah, tafsiran dari Santo Agustinus ini cukup keras gitu ya, bahwa setiap dari manusia kalau berusaha untuk memberikan saran yang jahat pada saudaranya atau membujuk untuk melakukan dosa, maka sama saja dengan pembunuh seperti iblis. Dan dilanjutkan sebetulnya dengan kata-kata dari Santo Agustinus, janganlah kita mengira, manusia itu mengira tidak bersalah atas suatu pembunuhan atau atas kesialan yang terjadi pada manusia lain ketika kita sendiri masih berpikiran jahat kepada saudara. Nah, jadi kedalaman dosa yang diungkapkan oleh Santo Agustinus
berupa kebencian, iri hati yang membawa pada pembunuhan karakter, rohani, ataupun akhirnya pembunuhan fisik secara eksekusi. Tapi yang menarik adalah Santo Agustinus itu menolak gagasan bahwa iblis itu jahat sejak awal penciptaannya. Melainkan dia menekankan pada frasa iblis itu tidak berdiri dalam kebenaran. Maka secara implikasi menunjukkan bahwa iblis ini sebetulnya pernah berada dalam kebenaran gitu ya, tapi jatuh. Nah, inilah yang menunjukkan bahwa pertama-tama dosa itu bukanlah suatu substansi gitu ya, yang terutama bukan perilakunya, tetapi penyimpangan kehendak. Maka itu yang berusaha diperbaiki oleh Yesus dalam 10 perintah Allah gitu ya, yaitu jangan berzinah gitu atau jangan membunuh gitu. Bukan substansinya gitu ya, tapi penyimpangan kehendaknya. Ketika 10 perintah Allah diketahui, kita tahu ya jangan berzinah, jangan membunuh, tapi Yesus memperbarui itu. Kalau kamu menginginkan istri orang lain, kamu sudah berzinah di dalam hati. Jadi pertama-tama kita mesti paham dosa itu bukanlah suatu substansi perbuatannya, tetapi pertama-tama adalah penyimpangan kehendak. Nah, Santo Agustinus juga memberikan tafsiran mengapa iblis itu disebut bapa segala dusta. Karena mengacu pada Yohanes 8 ayat 44, karena dusta yang ia ucapkan berasal dari dirinya sendiri, dari kehendaknya sendiri. Manusia itu bisa berdusta, tapi dusta itu seringkali berasal dari sumber lain, dari iblis, mungkin dari keadaan. Santo Cyril Alexandria memberikan tafsirannya. Ini yang terakhir. Iblis pertama, nah ini suatu rantai sebenarnya, suatu rantai dosa yang kita masih warisi karena kita masih hidup di dunia sampai saat ini. Dia menyebutkan Kain, anak dari Adam dan Hawa. Kita tahu bahwa di kejadian mungkin kejadian 3 gitu ya atau kejadian 4 ya, saya juga lupa. Kain membunuh Habel gitu. Kita hafal ya mengenai perikop itu. Kain membunuh Habel. Dan Santo Cyril Alexandria menyatakan bahwa Kain ini adalah bapa dari segala kejahatan yang ada di dunia ini. Karena disitulah pertama kali Kain membunuh anak iblis pertama gitu ya. Karena dia meniru seluruh pola kejahatan. Jadi secara rantai kejahatan, iblis pertama-tama jatuh karena iri hati. Dia menolak teguran dari Allah dan kemudian menjadi pembunuh serta pendusta. Nah, ini adalah awal permulaan dari semua kejahatan. Dan yang kedua adalah Kain adalah anak iblis dalam arti dia meniru seluruh pola kejahatan. Pertama-tama kita tahu bahwa Kain itu iri kepada Habel karena persembahannya diterima, yang satu tidak diterima. Tapi secara paralel, iblis pun juga iri kepada Adam. Gitu. Iblis menolak teguran dari Allah, Kain juga menolak teguran dari Allah. Iblis menipu Hawa, Kain juga menipu Habel dengan dia mengundang Habel itu ke padang dan membunuh. Gitu. Iblis mendatangkan kematian, kemudian Kain pun juga melakukan pembunuhan yang pertama. Dan iblis dan juga Kain akhirnya menyangkal gitu ya kepada Tuhan ketika ditanya, oh, Habel di mana itu ya? Kain menjawab, aku tidak tahu di mana Habel. Nah, itulah yang dikatakan. Maka Kain dalam perikop di Kejadian adalah gambar sempurna dari iblis. Kalau kita gabungkan dengan Injil hari ini. Kemudian yang ketiga adalah orang-orang Yahudi adalah anak-anak dari Kain. Jadi adanya suatu paralelisme antara Kain dan Habel dengan Israel, bangsa Israel, orang Yahudi, dan juga Yesus. Sebagaimana kita tahu Habel adalah mempersembahkan korban yang terbaik, demikian juga Yesus pun juga mempersembahkan korban gitu, korban sejati. Ketika Kain mempersembahkan sebagian yang jelek dari hasil buminya, orang Yahudi pun juga mempersembahkan kepada Tuhan pemahaman ataupun ibadah duniawi yang menurut hukum Taurat. Nah, kita masuk pada relevansi kontemporer. Sebetulnya setelah kita bersama-sama belajar mengenai tafsiran dari beberapa gereja, kita sebenarnya melihat suatu relevansi yang bisa kita bawa dalam kehidupan sehari-hari. Kita bicara mengenai pertanyaan tentang asal-usul rohani kita. Ketika Yesus tadi sudah menegaskan dengan tegas, mengulang kembali bahwa aku berasal dari Bapa, menyatakan kesatuannya dengan Bapa. Nah, dunia yang kita hadapi saat ini sedang menghadapi sebuah krisis. Minimal pertanyaanlah tentang asal-usul rohani, tentang suara siapa yang mesti kita dengarkan, gitu ya. Apalagi kita menyaksikan fenomena bahwa saat ini identitas itu seperti dijual di pasar bebas. Kita menghadapi banyak sekali suara-suara yang seringkali membosankan. Yang paling sering kita dengarkan adalah nilai dirimu ditentukan dari value yang kamu miliki. Nilai dirimu ditentukan dari bagaimana kamu tampil. Kemudian suara individualisme, bahwa tidak ada kebenaran di luar diri, kemudian identitas bukanlah pemberian, ia hanya sebatas konstruksi sosial. Dan para bapak gereja memberikan 3 paling tidak relevansi kontemporer yang bisa kita bawa
untuk kita terapkan gitu dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah Santo Cyril of Alexandria. Pertama tuh menjadi seorang Katolik sejati bukanlah tentang label, melainkan tentang keserupaan karakter dengan Kristus yang diwujudkan dalam tindakan nyata. Jadi kalau kita mengaku Katolik gitu ya, tapi bagaimana cara kita beribadah saat ini tidak berbeda dengan dunia, tidak bisa melepaskan kecenderungan dari dunia. Nah, hal demikianlah yang membuat kita sedang meniru Bapa yang baik. Kemudian Santo Agustus dari Hippo, dua kota yang dibangun antara dengan dua kasih yang berbeda, kasih kepada Allah atau kasih kepada diri sendiri. Kemudian Santo John Chrysostom. Mereka tidak dapat percaya karena mereka telah melatih diri mereka sendiri untuk menjadi jahat. Maka ketika hal ini saya berusaha elaborasi gitu ya, mungkin ini menjadi peringatan bagi kita. Seandainya ada gitu ya dari masing-masing dari kita, entah yang datang di Zoom ataupun yang nanti lihat di YouTube, mungkin sebagian dari kita merasa tidak dapat berdoa, mungkin bukan karena tidak mampu secara fisik, tapi kita tidak pernah melatih, gitu ya. Tidak pernah melatih untuk berdoa, membutuhkan stimulasi secara instan, secara konstan. Kalau tidak dapat membaca kitab suci, mungkin kita sudah banyak dibentuk oleh format teks yang lebih pendek, tidak dapat mendengarkan suara hati Tuhan dan lain sebagainya. Maka hal yang bisa kita pelajari pada malam hari ini adalah kita dituntut untuk melakukan pekerjaan Abraham di hari ini, menjadi teladan iman, percaya kepada janji Abraham meskipun melawan banyak sekali harapan dunia. Rela meninggalkan tempat kelahirannya, kemudian rela mengorbankan Ishak gitu ya untuk cinta kepada Allah. Maka ada dua hal yang bisa kita simpulkan pada malam hari ini adalah dosa terbesar yang dihadapi Yesus adalah keamanan palsu berbasis identitas. Ini adalah bid'ah yang menganggap rahmat keturunan sebagai hak warisan, bukan anugerah personal. Dan yang kedua adalah status anak ditentukan oleh imitasi atau peniruan dan kehendak bebas yang diselaraskan dengan kehendak Allah. Demikian, terima kasih. Selanjutnya bisa disampaikan oleh Kojo. Silakan. Halo, halo, bentar ya. Oh, atau emang belum nyalain kameranya. Oke, baik.